Misteri atau perdebatan di seputar keaslian, otentisitas ya dari ijazah sarjana Pak Jokowi diragukan atau dipertanyakan sehingga banyak pihak yang marah, dalam artian Indonesia telah dipimpin oleh seorang presiden yang sejak dari awal telah membohongi rakyatnya. Dan ini kemudian diambil oleh para politisi-politisi atau lawan politik Pak Jokowi untuk menjatuhkan ya wibawa martabat Pak Jokowi yang tentunya pasti ada kaitannya dengan menghadang Gibran sebagai the next president for Indonesia, for our country. Kita akan bahas tentang keberatan-keberatan itu, ya kritik-kritik itu di ruang bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, beropini, bernalar ya dengan pandangan-pandangan yang sifatnya berbasis pada data dan fakta, peristiwa, informasi, bukan dengan suara yang meninggi apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Baik teman-teman, ini adalah seri kelanjutan dari setelah saya membaca respon-respon dari ya komentar baik yang merupakan sobat bukan partai politik, tapi mereka-mereka juga yang bukan sobat partai politik atau yang belum menjadi sahabat atau sobat bukan partai politik menanggapi tentang konten 100% ijazah Pak Jokowi itu adalah asli ya, berbasis pada sepotong data yang saya sampaikan ya, sepotong dua potong data lah yang dianggap tidak merupakan satu hasil dari satu kajian yang sifatnya ilmiah ya, bahkan ada yang mengatakan itu sebatas omon-omon dan men-challenge untuk menunjukkan keaslian itu ya. Tentu hal ini disadari disebabkan oleh salah satu ya apakah influencer atau seorang ilmuwan ya, seorang Dr. Rismond yang kemudian menghadirkan hiruk pikuknya kembali perdebatan ini oleh karena analisis digitalitas ya, analisis digital beliau terhadap penggunaan huruf yang digunakan dalam ijazah Pak Jokowi yang dianggap pada era 80-an ya, program-program komputer itu belum mengadopsi atau mengimplementasikan itu ya jenis huruf tersebut. Sehingga itu memastikan beliau bahwa beliau mendeklarasikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ya masuk dalam kategori palsu atau tidak asli. Nah, itulah yang kemudian banyak para konten kreator, influencer yang merasa terpanggil, termasuk alumni dan juga saya sebagai salah satu atau salah seorang alumni ikut ya hadir dalam rangka berbaris bersama institusi, berbaris bersama UGM untuk melindungi martabat UGM, sekalipun Dr. Rismond juga tercatat sebagai seorang alumni yang menurut saya terlalu gegabah dalam menarik satu kesimpulan ya, seolah-olah menghadirkan suatu kajian atau analisis yang mutakhir, yang spektakuler, yang sebenarnya itu patah dengan sendirinya, mudah sekali untuk mematahkan. Karena itu ya banyak sobat-sobat di luar sana yang belum banyak memahami bagaimana kerja-kerja ilmiah. Ya, artinya ketika melakukan riset sebuah penelitian, ya itu mestinya paham dengan karakter ya penelitian itu sendiri, bagaimana kita sebuah penelitian atau katakanlah apapun yang kita riset itu kan berbasis pada kerja-kerja ilmiah ya. Dan kita tahu untuk melakukan kerja ilmiah kita mesti paham terlebih dahulu ya prinsip-prinsip yang bekerja pada penelitian dengan kadar ilmiah yang memadai ya. Paling tidak kita berbicara bahwa ini menyangkut tentang isu ya, menguji apakah ijazah itu asli atau tidak kan tentu tidak bisa berdiri sendiri dengan salah satu variabel saja semata-mata. Kalau kita tinjau misalkan dari analisis ya Pak Dr. Rismond terkait dengan penggunaan huruf New Time Roman ya yang diklaim baru masuk di Indonesia atau diimplementasikan, dioperasikan dalam satu sistem komputer generasi pertama misalkan, itu baru digunakan setelah ya atau melampaui
tanggal ya di mana Pak Jokowi menerima ijazah seperti itu di sekitar era 80-an ya seperti itu. Nah, disinilah menimbulkan keyakinan oleh banyak pihak bahwa aha ini dia Pak Jokowi melakukan penipuan dan sebagainya. Padahal dalam waktu-waktu yang sebelumnya ada pihak-pihak juga yang mencoba untuk mengklaim mau menggugurkan ya ijazah beliau itu, tetapi di dalam peradilan ya beliau kemudian dihukum ya 6 tahun ya kalau tidak salah Senkotis itu Pak Bambang Tri, informasinya demikian. Mudah-mudahan saya tidak keliru tentang hal itu. Tetapi terlepas dari itu, oke sah-sah saja orang melakukan itu. Tetapi di dalam konteks kerja-kerja ilmiah, ada yang kita sifatnya ya, bukan hanya bicara tentang persoalan memahami sifat-sifat keilmiahan itu, yang sebut saja misalkan berbasis pada data, fakta, ya, peristiwa dan seterusnya. Kemudian bagaimana kerja-kerja ilmiah itu harus berbasis pada logika, ya, rasional, bernalar ya, kemudian berbasis pada proses-proses yang sistemik, ya, sistematis dan merupakan suatu kerja yang sifatnya abstraksi. Jadi bagaimana menurunkan hal-hal yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang mudah untuk diindrai oleh indera kita ya. Tapi kita gunakan saja prinsip keilmiahan itu berbasis pada data dan kemudian rasional ya, artinya bernalar. Ketika misalkan ada tesis atau pernyataan mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu dan sebagainya, ya tentu kita akan mencari data ya, mencari informasi dan kemudian mengolah data dan informasi itu. Biasanya kita akan bersinggungan dengan yang namanya informan. Informan itu adalah orang-orang yang akan menjadi sampel kita atau orang-orang yang akan kita tanyai atau kita wawancarai karena dia menyangkut orang yang paling berkepentingan dengan persoalan ijazah itu. Tentu itu mudahnya kita bicara tentang legalitas, legitimasi dari institusi yang mengeluarkan ijazah itu ya. Jadi sebenarnya bukan pada Pak Jokowinya yang harus diburu, tetapi adalah lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, di sini adalah UGM. Nah, di situ kita sudah mendengar secara terbuka bahwa statement dari Dekan Kehutanan dan juga Rektor secara langsung menegaskan bahwa ya ijazah Pak Jokowi itu legitimated 100% ya asli dan halal ya, jadi tidak ada persoalan-persoalan di balik tuduhan-tuduhan itu. Nah, ini kan sebenarnya setelah kita lihat pihak atau katakanlah informan yang paling kompeten untuk menjawab itu sudah menjawabnya kepada publik, maka urusan tentang asli palsunya ijazah itu bukan lagi pada persoalan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu sudah clear, selesai. Ya, kalau masih meragukan tentang ijazah itu, maka ragukanlah pengakuan statement dari Dekan Kehutanan atau juga ya, Rektor UGM. Nah, hal yang logik, hal yang rasional ya, kalau kita nalar ya impossible kalau UGM sebesar itu kemudian mau melindungi ya Pak Jokowi dan kemudian merusak ya eksistensi UGM baik di masa yang lalu maupun sekarang dan akan datang. Jadi dari situ sebenarnya kita tidak perlu lagi bicara tentang ajukan bukti, fakta dan sebagainya, ya minta tunjukkan. Nah, Pak Jokowi kan tidak mau ya diambang-ambingkan, ada peribahasa mengatakan ya kalau lawan-lawan politik itu menabuh gendang ya jangan menari. Ya, ini Pak Jokowi tidak akan mau menari ya. Apa arti pentingnya? Apa kepentingan Pak Jokowi untuk menunjukkan itu? Ya, beliau bukan pada pihak yang ya dimintai pertanggungjawaban itu ya. Cukup dari lembaga, bahkan tentu tidak kurang bukti kesaksian dari informan-informan lain yaitu kolega-kolega Pak Jokowi yang berkuliah bersama menunjukkan itu dengan fakta, foto, data dan yang lain-lain, bahkan jenis huruf yang sama dengan ijazah itu diperlihatkan, kesaksian cerita-cerita yang lain itu disampaikan bahwa yang Pak Jokowi itu adalah teman mereka berkuliah bersama. Bahkan sudah ada pengakuan-pengakuan bahwa ya ijazah itu isinya berbeda dengan kulit ya, dengan sampul skripsi dan juga tentu ijazah yang ada. Nah, di sini kemudian kita melihat ada satu fakta data yang kemudian tidak mau diakui ya, diabaikan tentang pentingnya
keberadaan dari data-data itu ya tentang teman-teman yang ada dan yang lain-lain. Ini kemudian menjadi sesuatu yang mengherankan bagi kita ya. Kalau misalkan ada yang merasa pada tahun itu adalah seangkatan, ya bisa berbicara kalau memang oh saya nggak pernah kenal itu namanya Pak Jokowi, ya orang itu tidak pernah ada di kelas dan sebagainya. Itu kan juga lebih menguatkan. Jadi banyak pihak yang berasa mengatakan itulah analisis-analisis yang tidak berbasis pada akal sehat, ya pada akhirnya merusak ya, tatanan ruang publik, etika publik dalam berkomunikasi. Ini yang menjadi sesuatu hal yang menarik ya. Nah, lain pula kemudian kita berpikir tentang bagaimana sejarah masuknya font New Times Roman itu sendiri. Kita tahu bahwa klaim-klaim seperti itu sebenarnya mudah saja digugurkan dengan budaya yang hampir sama dengan tradisi hadirnya rugos ya, bagaimana huruf-huruf yang kemudian ya ditempelkan, digosokkan dan kemudian membentuk sebuah tatanan kata dan kalimat dan sebagainya yang bisa saja itu menyerupai ya karakter New Times Roman. Bahkan pada era tahun 61-an itu ada mesin ketik elektrik yang memang menggunakan font yang mirip dengan New Times Roman ya. Artinya bisa jadi ada kemiripan seperti itu. Dan ada klaim-klaim tentang bagaimana eh, katakanlah perusahaan atau pengusaha atau percetakan ya waktu itu disebut sebagai Prima yang merupakan primadona di sekitar Yogyakarta yang memproduksi ya ijazah-ijazah itu sehingga entah bagaimana kemudian huruf-huruf itu bisa mirip dengan New Times Roman. Tapi lepas itu semua teman-teman ya saya kira kita perlu belajar untuk percaya pada kredibilitas dari seorang dekan, dari seorang rektor yang sudah menyampaikan sebab mereka sadar tentang statement mereka sebab ketika mereka sedang menyampaikan data-data yang tidak benar melakukan kebohongan publik kan ada sanksi sosial bahkan sanksi hukum yang bisa menyeret mereka-mereka ke pengadilan dan itu tentu tidak akan mau dilakukan oleh mereka-mereka yang sadar benar tentang dampak yang akan ditimbulkan dalam konteks bicara tentang ujaran ya ujaran-ujaran yang tidak berbasis pada data sehingga menimbulkan keriuhan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi buat saya teman-teman ini bukan persoalan bagaimana analisis yang harus dibandingkan secara rigid, secara high class begitu berhadapan dengan seorang yang diklaim katanya lulusan doktor dari Jepang dan sebagainya. Menurut saya ini juga ada kesalahan dalam pemahaman masyarakat bahwa lulusan Jepang, lulusan Amerika, lulusan Indonesia ya tidak saya kira tidak perlu ada dikotomi bahwa kalau lulusan luar negeri pasti hebat gitu ya. Kita merendahkan sendiri lulusan-lulusan dari dalam karena banyak sekali bukti-bukti bahwa sarjana-sarjana lulus dari Indonesia itu tidak kalah hebat dari mereka-mereka yang lulus dari luar negeri bahkan ya dalam hal-hal tertentu kelihatan lebih unggul dari mereka yang lulusan-lulusan luar negeri. Tapi poin kita bukan di situ. Poin kita adalah para pengamat politik, para pesaing-pesaing, katakanlah kontestan yang berlaga di suksesi kepemimpinan ini tahu benar bagaimana menggunakan isu-isu politik untuk menghabisi lawan-lawan politiknya untuk tidak berdaya pada suksesi kepemimpinan berikutnya. Jadi kalau kita bicara tentang isu tentang keaslian ijazah ini haruslah dilihat tidak dengan secara polos ya. Selalu ada yang disebut dengan framing politik yang digunakan ya dalam rangka untuk menurunkan kredibilitas ya kepercayaan publik kepada tokoh-tokoh tertentu atau pada desain ya suksesi kepemimpinan the next president. So, teman-teman, ya ini bukan analisis yang terlalu canggih ya karena buat saya soal ijazah itu nggak perlu analisis yang sangat canggih. Cukup institusi UGM melalui perwakilan rektornya mengatakan bahwa kami nyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumnus kami. Selesai persoalan, bukan partai politik.